Ada sebuah berita yang cukup mencengangkan dari Bondowoso, di mana bapak ini nekat mencalonkan diri hingga menjual ginjalnya. Kaget gak lo? Gue sih kaget ya. Gue waktu pertama kali dengar beritanya kaget gue. Kami nggak butuh wakil rakyat yang ginjalnya cuma sebelah gitu. Coba lu bayangin, bapaknya sudah berjuang, gue mau jual ginjal, tiba-tiba datang kayak sia-sia bro. Kalah kampanye langsung gagal ginjal. Iya. Maling Konoha aneh, sempat-sempatnya berak di rumah korban lalu ceboknya di akuarium. Nah, siap? Oke. Banyak orang yang bilang kalau ini kemungkinan ilmu hitam. Tapi kalau misalkan kemungkinannya dia beneran kebelet boker gimana? Tidak menutup kemungkinan tersebut loh. Maksudnya kayak show must go on bro. Boker-boker, nyolong-nyolong, gas gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Untuk orang-orang yang sudah berumur, yang kalau semisal bangun dari duduk aja ada suaranya, sudah waktunya untuk kita jaga kesehatan dan jangan mengkonsumsi hal-hal yang tidak-tidak. Apalagi yang banyak gulanya, yang banyak kalorinya, yang banyak kolesterol, penyakit bro. Seperti yang lo tahu, gue pernah ada masanya kayak 2 minggu. Dalam 2 minggu gue 4 kali berobat ke rumah sakit gara-gara asam lambung. Barusan ketika gue ngeliat Twitter tiba-tiba ada video ini. Kayaknya ini kuliner Thailand gitu deh. Terus cukup mengagetkan di kepala gue karena rada wow gitu. Jadi kan ini kayaknya kakao bubuk gitu, apa bubuk coklat terus ditambah susu evaporasi sama condensed milk. Gua kira condensed milk-nya itu akan satu-satu doang, ternyata terus-terusan. Lagi tidak habis-habis, itu berapa banyak gulanya. Oh, dan seperti yang lo tahu, susu kental manis itu bukan susu, tapi gula. Dan itu udah banyak yang tahu sih, tapi ini hanya mengingatkan. Jadi intinya tidak bisa disebut susu kental manis, hanya kental manis saja. Terus gue kayak yang lo tau gak sih, gue ngelihatnya aja tuh gue ngerasa kayak gue punya diabetes. Gak bohong, gue takut gue. Terus kan ditaruh di tempat gitu kan, base nya tuh susu, terus di atasnya ada beginian. Terus gue kayak yang shock gitu loh men, kayak wow. Itulah kenapa orang ada yang komen kalau ini kuliner minuman untuk anda yang bosan dengan kaki sendiri. Ya, sahabat diabetes, ya Allah. Ini kan gue sempat nyari tahu makanannya apa. Terus ternyata videonya sendiri datang dari ya akun TikTok seperti yang lo tahu. Cuman kayaknya karena banyak lewat di FYP orang Indonesia, jadinya tuh yang nonton banyak orang Indonesia gitu. Terus komenannya tuh isinya orang Indonesia semua. Dan namanya itu condensed milk cocoa. Dan lokasinya ada di Thailand. Lebih tepatnya nama tempatnya itu tadi gue sempat nyari tahu. Nama tempatnya itu Cocoa Ama. Adanya di sini di depan toko ini, gue nggak tahu namanya apa. Alfamartnya Thailand ya. Terus dia buka kayak waktu malam gitu. Dan ini membuat perdebatan di internet, bukan perdebatan sih, kayak obrolan menarik di internet yang bilang kalau memang makanan-makanan di Thailand tuh katanya manis-manis. Yang mana gue nggak tahu karena gue belum pernah ke Thailand. Mungkin kalau lu pernah ke Thailand lu bisa komen di video ini. Nantinya kan tinggal tunggu waktu aja nih sampai beberapa makanan atau minuman dari tempat-tempat luar ada di Indonesia. Kalau misalkan somehow ini ada di Indonesia, tolong berhati-hati ya. Maksudnya perkara es kepal Milo waktu itu aja tuh yang kita tahu kalorinya sekian, gulanya sekian tuh kayak banyak diminati gitu meskipun sekarang udah hilang. Kayak ya. Nggak takut diabetes, bukannya susu mengandung glukosa tinggi ya? Wah, bukan lagi. Tapi kayaknya nggak apa-apa kali ya. Maksudnya kalau makan sekali seumur hidup gitu buat nyobain aja. Ntar kalau misalkan semua orang berhenti makan, ntar ibunya jualan apa gitu kan, kasihan. Wah, bingung tuh langsung. Dan lokasinya emang rame terus. Kayaknya emang karena bikin orang penasaran dan pecinta manis tuh sangat mencintai. Cuman di kepala gue tuh kayak, emang lu nggak ngerasa giung ya? Lu tau giung gak sih? Giung tuh ketika lu makan sesuatu yang manis banget gitu, terus mulut lu rasanya apa ya, kemanisan. Apa sih sebutannya? Giung. Lu tau gak? Ya gitu dah.
Gue ngeliat videonya tuh merinding sendiri gitu. Tapi kayak ini nggak tahu, mungkin delegasi atau makanan-makanan yang emang khas sana gitu. Emang rada ekstrim tapi ya. Martabak juga menurut orang luar ekstrim tau. Ya, orang luar setiap kali youtuber luar negeri setiap kali ke Indonesia kan mereka akan mereview martabak kan. Martabak, nasi goreng kambing Blok M, apa? Nasi goreng kambing yang terkenal itu, sate sama masakan Padang. Nah, rata-rata itu kan. Terus setiap kali orang katakanlah youtuber luar ini nyoba martabak, mereka selalu bilang kalau ini makanan enak, tapi nggak sehat. Dan mungkin konteksnya sama kayak gitu. Karena margarin ini di mana-mana, bro. Itu kalau bicara kalori, Terus tadi gue sempat nyari tahu condensed milk yang digunakan itu dari Nestle Carnation. Wah, parah nih, Israel. Serving size-nya itu 2 tablespoon per 30 mili. Jadi di dalam satu kaleng ini bisa untuk 40. Ini lu boleh koreksi gue kalau gue salah ya. Gue nggak tahu ini gimana bacanya, tapi sepengetahuan gue adalah satu kaleng ini bisa untuk 40 kali pakai. Masing-masing serve itu 2 tablespoon. Setiap 2 tablespoon itu ada gula 22 gram. Mampus kalau 22 gram itu berapa ya? 4 sendok teh apa kalau nggak salah, nggak tahu dah. Tapi kayak ya udah lu kali 40, mampus. Hati-hati bro, makin umur harusnya makin sadar, makin jaga kesehatan. Karena sehat itu susah dicarinya. Apalagi kalau misalkan kita nyari-nyari penyakit seperti yang dilakukan bapak ini, mampus, bridging. Jadi, ada sebuah berita yang cukup mencengangkan dari Bondowoso, di mana bapak ini nekat mencalonkan diri hingga menjual ginjalnya. Kaget gak lo? Gue sih kaget ya. Gue waktu pertama kali dengar beritanya kaget gue. Ervin Dewi Sudanto, warga desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Copyright. Jadi intinya ada seorang bapak bernama Ervin Dewi Sudanto yang rela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye. Alasan kenapa dia ingin menjual ginjalnya adalah karena dia tidak punya uang lagi, tapi ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Akhirnya dia memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan, yaitu ginjal. Ya. Sejauh ini dari kabar yang gue dengar, ginjalnya sebenarnya belum kejual. Jadi kayak dia niatnya itu melelang ginjalnya untuk nanti uang yang hasil lelang ginjal itu akan dia gunakan untuk ya nyalek itu sendiri. Jadi kayak dia udah nyiapin surat pernyataan jual beli ginjal. Lu kadang bingung gak sih, jual beli ginjal kayak jual beli makanan. Heran banget gue. Uangnya itu sendiri nantinya akan digunakan untuk ya seperti yang tadi gue bilang, maju sebagai caleg di Dapil 1 Bondowoso untuk Kecamatan Kota Tenggarang dan Wonosari. Beliau mendapatkan nomor 9 dari Partai Amanat Nasional. Iya gak sih? Iya, dari PAN pokoknya, dari PAN. Dan sampai saat ini lelang ginjalnya itu masih dilakukan secara konvensional atau door to door. Coba lu bayangin. Ada bapak-bapak nih lagi makan di ruang tamu, kaki naik satu ya kan, nonton Cocomelon, nggak tahu nonton apa. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Oh iya pak. Buka pintu, ada bapak ini datang, pak, mau ginjal. Ya. Rada serem tuh. Alasan bapaknya sendiri untuk maju sebagai anggota legislatif sebenarnya cukup mulia gitu. Kalimat bapaknya adalah, langkah ini terpaksa saya lakukan sebab saya melihat kondisi demokrasi di Indonesia ini memprihatinkan. Kalau saya sih pak mikirnya lebih memprihatinkan orang jual ginjal pak demi kekuasaan. Soalnya gini men, orang tuh udah cenderung punya asumsi negatif gitu sama orang-orang yang pengen nyalek gitu. Gak tahu kenapa ya. Nggak tahu kita semua, gua doang, lu doang atau gimana, nggak tahu dah. Jadi kayak orang-orang di internet bahkan ngelihat perkara ini itu isinya cuman alah baling bohongan, alah niatnya udah jelek gitu-gitu. Apalagi cara yang digunakan juga cukup wadaw kan. Karena bapaknya pun ketika nyalek itu masih menggunakan metode-metode konvensional seperti yang digunakan oleh orang-orang di luar sana gitu. Kayak bapaknya ini bilang, untuk menjadi calon legislatif, Ervin menyebut biaya diperlukan tidak sedikit. Tentu saja, misalnya untuk mencetak alat peraga kampanye, hingga biaya penggalangan suara. Nih Doski bilang, konstituen ini sekarang udah pinter-pinter kalau hanya janji, tapi nggak ada uangnya nggak akan dipilih gitu. Terus dia bilang kayak,
Saya sudah turun ke masyarakat, minimal butuh 50.000 untuk dapat 1 suara. Jadi kayak bapaknya tuh mengamini demikian, terus kayak pengen bilang, iya gue butuh duit, soalnya gue butuh bayar mereka supaya mereka mau milih gue gitu. Itu kan money politik kan tidak boleh. Iya dong, nggak boleh kan. Meskipun banyak yang melakukan, tapi kan tidak boleh. Begitu loh, ya. Masalahnya dia ngomong kayak gini terang-terangan, emang kagak diomelin KPU pak? Boleh gak sih? Tadi dulu, ini gue jadi mempertanyakan. Ini soalnya udah dianggap normal sama orang-orang kan. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Bapak ngomong kayak gini tuh bapak bisa dipenjara pak. Astagfirullahaladzim bapak. Bagaimana negara ini mau maju gitu? Katanya bapak bilang bapak sedih melihat demokrasi di Indonesia. Kalau misalkan demokrasinya dimulai dengan cara yang tidak gimana? Gitu, tiba-tiba politik aja. Gue pengen ngebacain lu komen-komen yang ada di IG karena lucu men, lucu. Kami nggak butuh wakil rakyat yang ginjalnya cuma sebelah gitu. Coba lu bayangin, bapaknya sudah berjuang, gue mau jual ginjal, tiba-tiba datang kayak sia-sia bro. Kalau kampanye langsung gagal ginjal, iya. Tapi gitu ambisinya buat lolos caleg, nggak mikir panjang, umur nggak ada yang tahu pak, dunia jangan terlalu dikejar, gitu. Gue sebenarnya pernah sempat mempertanyakan ini karena pertanyaan ini valid. Bisa nggak ya orang yang udah jual ginjalnya kan artinya udah dikasih ke orang. Ketika orang ini punya duit, dia pengen ginjalnya balik. Bisa nggak ya ginjal itu dibalikin lagi ke jadi punyanya dia? Itu pertanyaan yang ingin gue tanyakan kepada dokter-dokter sekalian. Karena gue ngelihat halo dokter jawabannya gini. Kan ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya gini, apakah ginjal yang sudah didonorkan bisa digunakan untuk kedua kalinya? Maksudnya kayak dikasih ke orang, dibalikin lagi gitu. Terus kata dokternya, untuk donor ginjal ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antaranya organ pendonor harus cocok, pendonor merupakan orang yang sehat, tidak memiliki penyakit menular, bla 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 bla. Untuk pertanyaan Anda kembali lagi ke persyaratan yang harus dipenuhi. Jika memenuhi persyaratan maka donor dapat dilakukan. Nah gitu. Jadi kayak kalau dia sehat, terus dia mendonorkan ginjalnya, terus dia punya duit, dia ingin membeli ginjal itu lagi, bisa. Asal dua-duanya sehat. Jadi jatuhnya tuh kayak gade. Asing ginjalnya digade. Ke pegadaian pak. Mau gade apa? Ginjal bisa. Yang kanan nih, yang kiri udah rada rusak soalnya kebanyakan. Tapi kalau misalkan orang yang kenapa? Gue mikirnya kalau misalkan itu diminta lagi terus orang yang diminta lagi nggak mau gimana? Maksudnya gitu. Nggak tahu. Itu pertanyaan cukup aneh. Cuman gini, gue udah sempat nyari tahu gitu, maksudnya si bapaknya ini siapa. Jadi dulunya si bapak ini adalah mantan kepala desa. Jadi bapaknya ini adalah mantan kepala desa periode tahun 2007-2013. Gajinya pun ya nggak seberapa, maksudnya 450.000, kemudian akhir jabatannya naik jadi 1 juta. Men, maksud gue kayak nggak sebanyak itu loh duit yang dihasilkan dari menjadi orang dengan tanggung jawab sebesar ini gitu. Kenapa sih orang pada pengen Oh, bahkan saat itu Ervin mengaku sempat menjual rumah warisannya untuk kegiatan desa. Gokil. Dia mengaku mendapatkan penghargaan dari Bupati Bondowoso saat itu. Gokil. Kita emang gak boleh negatif thinking bro. Siapa tahu emang dia beneran berniat baik gitu. Nah tiba-tiba, ini kenapa ada moro-moro ada jual ginjal ya. Ervin mendatangi salah satu ketua partai di Bondowoso. Dia ditawarin buat maju sebagai anggota DPRD. Alasannya adalah karena Ervin terkenal baik dan memiliki masa di daerah pemilihannya. Gokil, itu alasan bagus. Tapi Ervin ini bilang sama ketua partai itu, saya nggak punya duit, saya nggak punya apa-apa, ekonomi lagi ambruk total, jangan paksa nyalek, gitu-gitu. Tapi diyakinin terus tuh sama ketua partai yang di Bondowoso ini. Akhirnya dia sepakat buat maju jadi caleg. Tapi setelah terjun lapangan, warga banyak yang tahu kalau dia nyalek. Tiba-tiba 2 bulan dia nggak dikasih kabar, dia digeser, ada yang gantiin posisinya dia. Dia dikecewakan guys. Itu alasan kenapa dia ingin maju, karena dia ingin melawan. Karena dia semacam memiliki dendam akan ini. Ini tahun 2021.
Terus akhirnya dia ke salah satu temennya yang caleg juga dari PAN. Terus dia ngobrol-ngobrol, sowan ke ketua PAN. Setelah ketemu akhirnya ngeiyain kalau dia jadi caleg gitu. Akhirnya dia riset tentang perkara harga. Gini, Ervin menyadari bahwa modal kebaikan saja untuk maju sebagai caleg tidak cukup. Betul, perlu modal besar. Teman saya saat Pileg 2019 bisa habis sekitar 2 miliar. Waduh, lu tau miliar gak sih? Miliar tuh nolnya ada 9. Banyak loh. Emang gak capek nyarinya? Tiba-tiba gitu. Di satu sisi kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik aja. Akhirnya dari sana saya tekad bulat untuk menjual ginjal saya. Enggak, maksudnya ketika Bapak sadar kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, kenapa tidak memilih untuk bekerja? Harus banget jual ginjal nih, kayak gak ada opsi lain tuh. Iya. Aduh. Fisiknya sendiri aja dibikin gak sehat, apalagi masyarakatnya nanti. Tapi sependengaran gue sampai sekarang belum ada yang berniat untuk membeli ginjal bapak tersebut. Terus kita juga nggak tahu nantinya gimana. Pokoknya sejauh ini apa yang bapaknya lakukan adalah melakukan kampanye dengan modal-modal yang seadanya gitu. Jadi kayak dia bikin baleho seadanya, dia keliling-keliling ke warga kayaknya untuk kayak, Pak pilih saya ya gitu. Bapak mau ginjal gitu, ya gitu-gitu. Aduh, nih suara bapaknya nih. Tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilihan calon legislatif, intinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan Dari, ya ampun. Ya mudah-mudahan menang mas. Kalau seandainya kalah nggak terbayang. Iya asli. Tadi gue lagi di jalan terus gue kepikiran joke satu yang kayaknya tuh udah terlalu standar gitu. Jadi kayak katakanlah dia menang gitu, menang dengan cara kayak dia jual ginjalnya, terus kayak yang tadi dia bilang kayak ngasih duit gocap-gocap ke orang supaya dia dipilih. Terus akhirnya dia jadi anggota legislatif. Terus KPU tiba-tiba ngecek, wah kok dia berhasil? Nah ini ada yang ganjil nih. Iya pak, ganjil. Tinggal 1. Udah gitu doang kurang ternyata. Karena men, kalau misalkan lu sudah berusaha sedemikian rupa tapi tidak berhasil, apalagi sampai mengorbankan bagian tubuh lu yang tidak akan tumbuh lagi itu, kecewanya tuh pasti ampun-ampunan. Lu gak tahu ada berita ini, ada 126 rumah sakit di Banten doang, bahkan di Banten disiapkan untuk terima caleg gagal yang stres. Dan berita ini selalu ada setiap kali ada pemilihan umum gitu, calon presiden, calon wakil presiden, legislatif segala macam, ini selalu ada. Dan selalu ada yang masuk loh. Emang gak pernah belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dia aja udah ngeluarin 1,5 M kagak berhasil, tuh sekarang stres di rumah sakit. Masa gue mau kayak gitu juga? Emang kagak ada yang kepikiran kayak gitu? Astaga. Orang kok seneng banget ditepuk tanganin, heran. Rada menyedihkan gitu. Rada menyedihkan. Tapi ya semoga pun kalau misalkan nanti menang dan terpilih akan seperti omongannya sih, maksudnya dia akan memajukan desanya dan lain sebagainya gitu. Yang penting semoga tidak masuk ke rumah sakit ini. Maksudnya kalau misalkan nantinya beneran berhasil terjual terus harus setiap hari check up ke rumah sakit, kerjanya kapan pak gitu kan. Orang kalau misalkan ginjal cuma 1 bukannya harus cuci darah ya? Oh kalau misalkan ginjalnya cuma 1, kinerja ginjal satunya jadi lebih berat, kemudian amit-amit rusak, harus rajin-rajin cuci darah. Oh iya, gue sampai lupa. Lu kaget kan? Mungkin ada beberapa dulu yang ngeliat berita tadi suka kayak, aku kaget, kok bisa ya ada berita seperti itu. Gue kaget juga sama berita tadi, tapi gue lebih kaget lagi kalau tadi itu bukan pertama kali gitu. Tahun 2019 ada caleg juga yang 11-12. Jadi gini,
Ada ini ada berita ini 4 tahun lalu 2019, caleg penjual ginjal akhirnya dilantik. Nah, terus gue bingung kan, kok bisa? Apa yang terjadi gitu? Jadi ada orang namanya Chandra Saputra. Chandra Saputra ini 2019-2024 itu jadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bapak ini dulunya juga ikut pemilihan anggota legislatif gitu tahun 2014, terus gagal. Gagal, dia punya utang di mana-mana, dia bingung, akhirnya dia niat buat ngejual ginjalnya. Sama aja, bedanya yang satu mau dipakai buat kampanye, yang satu udah kampanye, punya utang pengen ngebalikin. Jadi harus jual ginjal gitu. Bapak ini pernah terlilit hutang hingga 400 juta. Terus kemudian karena stres, bapak ini akhirnya pergi ke Jakarta, tidur bersama puluhan tunawisma di Masjid Agung, dan selama 10 hari luntang-lantung. Ia tidak kunjung menemukan orang yang mau ngebeli ginjalnya buat ngenulasin utangnya di kampung yang 400 juta lebih itu. Tapi akhirnya dia mutusin buat ketemu sama Menteri BUMN, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Lalu Bapak Dahlan Iskan akhirnya memberikan uangnya, terus membayari utangnya. Kemudian Bapak ini maju sebagai anggota legislatif tahun 2019 dan berhasil. Partai yang mengusung Bapak ini adalah Partai Amanat Nasional atau PAN. Jadi gue gak heran kenapa yang pertama tadi diiyain. Karena pernah. Politik seru sekali bro. Seru sekali politik. Gokil, mantap. Gue kadang kepikiran tau, kalau kita jadi anggota legislatif atau apa gitu, emang kita punya kewajiban buat bikin kalender ya? Gue nggak tahu kenapa. Kalau misalkan gue nggak akan kayak gitu, tapi kayak kalau misalkan gue punya kalender di rumah gue yang isinya muka gue bete tau. Gue akan bete tau. Ngapain di sini ada muka gue? Kalau berhasil, ini kan kebetulan berhasil ya. Alhamdulillahnya berhasil gitu. Kalau gagal lu gimana? Lu udah bikin kalendernya lu taruh rumah lu gitu, tiba-tiba yang kenangan buruk ini akan selalu menghantui gue setahun ke depan gitu. Bakar aja lagi gitu kan. Iya juga. Pede sekali ya. Di rumahnya dia kalendernya adalah muka dia sendiri kok. Ya muka siapa lagi. Anyway. Oke. Sebelumnya saya peringatkan untuk yang lagi makan, tolong di hold dulu makanannya atau nanti dulu makannya atau gimana, karena ini perkara akan lebih random ya, atau close aja nggak apa-apa, kalau mau di close nggak apa-apa. Headline-nya dulu, headline. Maling Konoha aneh, sempat-sempatnya berak di rumah korban lalu ceboknya di akuarium. Nah, siap? Oke. Jadi gini, beberapa waktu lalu ada seorang maling yang terekam di CCTV sedang mencuri di salah satu rumah. Tapi sebelum melakukan aksi pencurian tersebut, Doski nangkring di akuarium terlebih dahulu, boker di akuarium itu, cebok pakai air akuarium bekas dia boker, baru kemudian dia melakukan aksinya dengan tanpa menggunakan celana. Dia pun berhasil menggasak satu unit handphone yang terletak di atas orang yang lagi tidur, dan entah kenapa orang-orang ini sebanyak ini tidak ada yang bangun ketika dia datang. Well, kalaupun bangun gue yakin kaget banget. Udah mah kaget maling, kaget titit gitu. Dia gak pakai celana bro, maksudnya. Ada beberapa orang yang bilang kalau ini semacam ilmu hitam. Dugaannya kayak ini semacam ilmu hitam yang digunakan orang-orang tertentu ketika sedang melakukan aksi pencurian. Karena kan ya kita gak sekali dua kali lah denger berita yang kayak dia maling telanjang supaya orang di rumah itu tidur semua gitu. Tapi masalahnya orang tidur, CCTV kan enggak. Well, meskipun belum ketangkep sih sampai sekarang. Yang menjijikan adalah itu, men. Dia boker dulu di akuarium. Maksudnya boker, bener-bener boker, berak. Gitu, di atas akuarium. Jongkoknya aja lo susah, gue yakin ini untuk disensor. Kalau kagak disensor, bete banget ya. Anjing, pakai backsound warkop lagi. Kocak banget nih. Banyak orang yang bilang kalau ini kemungkinan ilmu hitam. Tapi kalau misalkan kemungkinannya dia beneran kebelet boker gimana? Tidak menutup kemungkinan tersebut loh. Maksudnya kayak show must go on bro. Boker, nyolong, gas gitu. Kata gue buruan ditangkap dah.
Biar digebukin. Lu goblok aja sih lu boker di akuarium orang. Orang lebih marah sama dia boker di akuarium aja daripada ngambil HP. Lu bayangin seberapa BT-nya orang yang punya ngecek CCTV. Dia kayak mungkin HP gue mana ya, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya dicek CCTV, ternyata ada maling. Terus dia ngelihat malingnya boker di akuarium, dia keluar terus kayak akuariumnya, aduh. Kata gue maling cukup, nggak usah boker di sini, ngebersihinnya gimana? Apalagi setelah dia tahu kalau itu tai orang. Siapa yang mau bersihin sekarang? Itu ikannya ikan apa? Kalau ikan lele mungkin dia masih akan makan seperti biasa. Kalau misalkan ikannya ikan mahal, ikan arwana, ikan nila, ikan-ikan yang memang untuk hias-hias, ikan cupang lagi berenang-berenang, waktunya makan. Apa ini? Kok ada kangkung-kangkungnya? Aneh banget dah. Aneh banget sumpah. Kesel gua. Dia kesel. Menjijikan kok dibilang lucu. Iya, menjijikan tau Bu, ini Bu bener dah. Kejadiannya sendiri terjadi di gua hampir lupa ngasih tahu. Kejadiannya sendiri terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Maling ini melakukan aksinya sekitar jam 3.15 pagi. Tanggal 5 Januari 2024. Ini beritanya sendiri emang udah lama dan gua ngangkat ke sini kayaknya karena kocak dah. Sebel itu. Konteks ini loh, setelah maling BAB di akuarium itu dia bahkan cebok menggunakan air dari akuarium. Goblok kan. Kan kemana-mana itu. Tolol. Dari laporan korban sendiri sebenarnya nggak cuma rumah dia yang dibobol, tapi ada satu rumah lagi. Dan di rumah yang lain itu dia ngebuka jendela terus ngambil 2 HP. Korban mengaku mendapatkan bukti yang ditinggalkan pencuri, yaitu sebuah pisau agak besar dan 1 tangga. Ini sebenarnya udah pencurian dengan senjata tajam, bro. Ini pasalnya udah beda lagi nih. Udah mah kelakuannya kayak tai, tapi begitu. Gini deh, sebagai penutup mungkin akan gue tutup dengan gini. Dia kan total ngambil 3 HP kan. Kalau semisal di antara HP itu ada yang iPhone, atau katakanlah yang GPS-nya nyala, data nyala, ada akun Google yang bisa connect, akhirnya kita bisa ngelacak lokasinya, itu akan penting sekali karena udah mah kita bisa nangkep pelakunya, kita bisa berak di tempat orang sembarangan gitu. Gue nggak tahu ini di Android bisa atau enggak, mungkin kalau ada yang tahu caranya lu bisa kasih tahu gue. Tapi iPhone dia tuh kayak punya teknologi yang jadi kayak GPS-nya bisa nyala ketika HP itu bahkan dalam kondisi mati. Terus ada metode lain di mana kita bahkan nggak bisa nge-scroll ketika HP-nya lagi ke-lock. Ini gue pengen tunjukin tapi ada foto anak gue. Nih, jadi ini kan kekunci ya kondisinya. Dia tuh nggak bisa ke-scroll, kebuka gara-gara Face ID gue. Nih, jadi ini HP gue ke-lock ya. HP gue ke-lock. Tuh, dia lagi nyari muka gue anjing, ini kelihatan nih infrared bangsat. Nih, HP gue ke-lock. Dia kalau ke-lock, lu nggak akan bisa scroll ini ke bawah sebelum masukin password. Dan kalau misalkan ini nggak bisa di-scroll, artinya lu nggak akan bisa matiin data, lu nggak akan bisa matiin ini itu segala macem kalau misalkan passwordnya belum dimasukin. Dan itu adalah salah satu metode terbaik yang pernah gue temukan. Karena artinya ketika HP ini hilang, meskipun dimatiin, GPS-nya nyala, datanya nyala, Find My iPhone jadi ketahuan gitu loh maksudnya. Jadi kayak kita bisa temukan orang ini di mana gitu. Itu menyenangkan sekali. Jadi kayak kalau lu pakai iPhone lu wajib itu. Gue lupa caranya gimana. Pokoknya ada di setting segala macam, cari di YouTube dah. Kalau yang Android gue nggak tahu. Soalnya kalau yang Android kan bisa di scroll terus dimatiin datanya atau dicabut ininya segala macam. Oh iya ya, tapi kalau iPhone kan bisa dicabut SIM cardnya. Harus pakai eSIM berarti. Waduh ribet sekali tuh. Tapi kan iPhone nggak bisa dibuka kalau misalkan masih kekunci. Gitu-gitu dah. Ya, kalau misalkan lu ada metode lain yang sekiranya bisa melacak HP lu, kalau misalkan lu hilang, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kita punya cara terbaik untuk menangkap si maling ini, sepertinya itu caranya. Supaya apa? Supaya bisa kita bakar. Nggak boleh, nggak semua harus dibakar. Rebus. Dah, gua rasa itu dulu untuk video gua kali ini. Menyenangkan sekali. Ngebahas caleg bro, gokil. Tahun-tahun politik nih, waktunya kita ngebahas politik juga gitu. Nggak.
Lu bisa like dulu videonya sebelum cabut, subscribe channel ini kalau misalkan lu belum, dan tulis opini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Lu bisa tag gue di sosial media gue, Lunatic Twister, kalau misalkan ada konten yang sekiranya bisa atau pengen gue buat bahas. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan gimana kalau ternyata sebenarnya dia tuh emang kebelet aja. Maksudnya yang sumbat-sumbat harus terbuang nih gitu. Dia tidak profesional berarti ya menjalankan aktivitas. Gue nggak pengen bilang profesi karena nggak ada maling profesi aja. Dia kurang profesional berarti. Maksudnya harusnya dia melakukan boker itu sebelum gitu loh. Masa nggak kepikiran sih? Aduh, kayaknya gue belum boker nih. Kalau gue maling sekarang takut ntar gue boker nih gitu. Maksudnya ngapain? Tolol. Maling gue nyusahin orang aja gitu. Bersihin akuariumnya gue yakin. Nah, muntah-muntah bro. Alah, nggak dibersihin tuh gue yakin setahun. Sampai lumutan. Sampai ikannya pada gede. Aduh, ikannya digoreng dikasih tetangga. Ikannya enak ya pak. Makan apa ikannya? Sebaiknya bapak nggak tahu. Nah bapak, thank you.